Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya tentang pembahasan kecerdasan buatan. Pokok bahasan pada kesempatan hari ini akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mengapa perlunya mempelajari artificial intelligence, ya. Sedangkan yang kedua, pastinya kita harus tahu dong definisinya, pondasinya, sudut pandang, dan domain serta basis dari AI tersebut seperti apa. Oke, mengapa kita perlu mempelajari AI? Gitu ya. Kita tahu, manusia itu diciptakan dengan kecerdasan yang sangat luar biasa. Pada mulanya, manusia diciptakan berproses ya, dari bayi, anak-anak, dewasa, seluruhnya memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Contohnya, bayi kalau lapar nangis, itu merupakan contoh dari suatu kecerdasan. Ya. Anak-anak, mereka sudah bisa bermain, dan yang lainnya merupakan suatu kecerdasan yang dimiliki. Sedangkan orang dewasa, perlunya bekerja, perlunya memenuhi kebutuhan, itu merupakan berbagai macam kompleksitasnya dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia dari Sang Pencipta. Hingga akhirnya lahirlah AI, ya, sebagai cabang ilmu yang berusaha untuk memahami kecerdasan-kecerdasan manusia melalui entitas-entitas cerdas yang sesuai dengan pemahaman manusia. Meskipun sampai saat ini belum ada yang berhasil menyamai kecerdasan majemuk manusia secara keseluruhan, karena begitu kompleksnya dan luasnya kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Nah, karena manusia memang ciptaan Tuhan, gitu ya. Definisi dari AI, kecerdasan buatan merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Berarti harapannya pekerjaan tersebut optimal. Pada mulanya, komputer itu diciptakan hanya untuk menghitung saja, untuk proses hitung-menghitung. Akan tetapi, dengan seiring zaman, komputer diberdayakan untuk mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia. Dulunya mungkin hanya untuk menghitung saja, tapi sekarang sudah mampu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh manusia. Sedangkan menurut Russell dan Norwich tahun 2003, kecerdasan buatan dikategorikan menjadi dua dimensi utama, yaitu tentang suatu proses atau penalaran berpikir, ya, dan suatu perilaku. Dua dimensi utama itu adalah penalaran dan perilaku, reasoning dan behavior. Selanjutnya, definisi AI ini disempurnakan, ya, atas dasar suatu kinerja atau performa dan rasionalitasnya bagaimana atau rasionalinya. Sehingga dari empat utama poin tadi, AI menjadi harapannya bisa thinking humanly, thinking rationally, acting humanly, acting rationally. Ya, sistem yang berpikir seperti manusia, sistem yang berpikir secara rasional, sistem yang bertindak seperti manusia, dan sistem yang bertindak secara rasional. Itulah milik manusia semuanya. Thinking humanly, yaitu suatu upaya untuk membuat komputer dapat berpikir. Pastinya melalui pendekatan pemodelan kognitif, yaitu dalam menyatakan suatu program komputer dapat berpikir seperti manusia. Maka perlunya suatu eksperimen secara psikologi, karena manusia penuh dengan psikologi, psikisnya seperti apa. Sehingga ahli komputer menyatakan
bahwa algoritma komputer yang berjalan baik dalam menyelesaikan suatu masalah merupakan suatu model proses berpikir manusia. Dan yang kedua, thinking rationally, law of thought, yaitu pendekatan dengan cara penalaran. Ini seorang filosof Yunani, Aristoteles, merupakan orang pertama yang berupaya melakukan pengkodean berpikir dengan benar atau melalui proses penalaran yang terkenal dengan istilah silogisme, yaitu suatu pola memberikan argumen melalui sekumpulan premis-premis yang memberikan suatu kesimpulan yang benar. Ilmu ini yang terkenal dengan ilmu logika. Acting humanly. Pada tahun 1950-an, ya, Alan Turing merancang suatu skenario apakah suatu komputer dapat bertindak seperti manusia dan mengamatinya apakah suatu mesin dapat bertindak cerdas seperti manusia. Contohnya, pemrosesan bahasa alami agar komputer bisa berkomunikasi dengan manusia. Representasi pengetahuan untuk menyimpan apa yang diketahui. Penalaran otomatis untuk menjawab pertanyaan dengan informasi yang sudah tersimpan. Pembelajaran mesin untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan contohnya robotika untuk memanipulasi objek dan suatu gerak. Artinya apa? Sistem bisa bertindak seperti manusia. Sedangkan yang nomor 4, acting rationally, ya. AI berfokus pada perilaku cerdas pada suatu alat. Dalam hal ini dengan pendekatan agen rasional, ya. Agen itu apa? Merupakan sesuatu yang dapat melakukan suatu tindakan dan harapannya agen cerdas ini dapat melakukan tindakan yang berbeda dengan program suatu komputer biasa, tapi sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Hingga akhirnya disebut sebagai agen rasional, yaitu agen yang bertindak untuk mencapai hal yang terbaik atau yang maksimal. Artinya apa? Sistem ya bisa bertindak secara rasional. Nah, definisi AI sebenarnya ya manusia cerdas itu karena ada suatu pengetahuan, ada pengalaman, daya nalar untuk mengambil suatu kesimpulan sehingga bisa diambil solusi yang terbaik. Sedangkan pondasi dari ilmu AI ya sebenarnya AI ini merupakan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu, tidak eksklusif ilmu komputer saja. Contohnya filsafat. Pikiran bertindak sebagai mesin. Pengetahuan untuk mengoperasikan suatu hal. Pemikiran digunakan untuk mengambil suatu tindakan. Itu secara filsafatnya, ilmu filsafat. Sedangkan ilmu matematika, alat untuk memanipulasi pernyataan logis, untuk memahami perhitungan, penalaran algoritma. Secara ekonomi, dalam hal pengambilan keputusan untuk memaksimalkan hasil yang diharapkan. Selain itu, juga ada ilmu saraf atau neuroscience, studi tentang saraf. Kenapa kok studi tentang saraf terpakai? Karena apa? Manusia ini penuh dengan saraf. Harapannya komputer ya harus bisa menjalankan seperti manusia, berarti apa? Memiliki perilaku seperti apa yang ada di manusia. Bagaimana otak memproses suatu informasi. Sedang secara psikologinya ada ilmu kognitifnya, manusia dan hewan sebagai mesin pengolah suatu informasi. Sedangkan teknik komputer sebagai penyedia alat atau artefak untuk aplikasi AI, sedangkan teori kontrol untuk merancang perangkat yang bertindak optimal berdasarkan umpan balik dari suatu lingkungan, sedangkan dari segi ilmu bahasa, sebagaimana berhubungan dengan pikiran, knowledge representation language and natural language processing. Nah, itu pondasi dari beberapa keilmuan sehingga membentuk disiplin dalam ilmu kecerdasan buatan.
Sedangkan sudut pandang AI ini bisa memberikan beberapa definisi ya. Kalau kita berbicara dari sudut pandang kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi lebih cerdas. Karena apa? Mesin tidak hanya digunakan untuk menghitung-hitung saja, tidak digunakan untuk proses perhitungan atau manipulasi saja, tapi mampu berbuat seperti yang dilakukan manusia. Itu dari sudut pandang kecerdasan. Sedangkan dari sudut pandang penelitian, kecerdasan buatan merupakan suatu studi bagaimana membuat komputer agar dapat melakukan sesuatu sesuai dan sebaik mungkin yang dikerjakan oleh manusia. Nah, dalam sudut pandang penelitian ini ada beberapa domain yang biasanya dibahas ya. Yang pertama ya, ada Mandenstech ya, tugas yang biasa saja, contohnya persepsi, bahasa alami, pemikiran yang bersifat common sense, robot kontrol, ya. Selain itu juga ada formal task, ya. Kegiatan yang sifatnya formal, permainan atau games. Matematika, formal banget ya, ada logika, ada geometri, ada kalkulus, ada integral, turunan, pembuktian, semuanya dilakukan secara formal. Nah, selain dari ini ya, selain dari Mandan Task sama formal task ya, ada yang ketiga yaitu expert task. Apa artinya? Tugas ahli, contohnya sebagai analisis finansial, analisis medikal, analisis pengetahuan gitu ya, rekayasa, ada desain, pencarian kegagalan, perencanaan manufaktur, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Terlebih sekarang banyak sekali ya expert ya, bidang-bidang yang expert di sini. Sedangkan ketika dari sudut pandang bisnis, kecerdasan buatan bisa kita artikan merupakan kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam hal menyelesaikan permasalahan bisnis. Sedangkan dari sudut pemrograman, kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, penyelesaian suatu masalah, dan adanya suatu pencarian atau searching. Nah, sedangkan basis atau bagian utama dari AI dibagi menjadi dua. Yang pertama ada basis pengetahuan atau knowledge base, dan yang kedua ada basis inferensi atau inferensi engines. Ya. Basis pengetahuan ini berisi tentang fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antar satu dengan yang lainnya. Sedangkan basis inferensi, kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan suatu pengalaman yang ada. Nah, basis utamanya ada dua, ya, basis pengetahuan dan basis inferensi. Makanya kalau ada statistik inferensial, itu adalah yang digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan. Nah, terima kasih. Itulah pengantar dari artificial intelligence. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.